Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, semester genap gelombang 1, tahun akademik 2022-2023, Rabu 10 Mei 2023. Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi Fakultas Psikologi UIN Araniri Banda Aceh memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Dekan membuka upacara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Yudisium Sarjana Strata 1 Fakultas Psikologi UIN Araniri Banda Aceh, semester genap tahun akademik 2022-2023, gelombang pertama. Hari ini Rabu 10 Mei 2023 Miladiah, bertepatan dengan 19 Syawal 1444 Hijriah, dengan resmi saya nyatakan dibuka. Lantunan ayat suci Al-Quranul Karim oleh Muli Sida. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dilanjutkan dengan sholawat badar dipimpin oleh Abdurrahman Halim. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasul
ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الأمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Gebrina Saputri.
Tafakur dipimpin oleh Dekan. Untuk mengenang arwah para pahlawan dan pendahulu kita yang telah berjuang dalam dunia pendidikan, khususnya para perintis Fakultas Psikologi UIN Araniri Banda Aceh. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Tafakur mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia tentang lulusan Sarjana Strata 1 Fakultas Psikologi UIN Araniri Banda Aceh semester genap gelombang 1 tahun akademik 2022-2023 oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Psikologi UIN Araniri Banda Aceh, para wakil dekan Fakultas Psikologi UIN Araniri Banda Aceh, kepada dekan senior yang sempat berhadir saat ini yang kami muliakan, serta tamu undangan kita yang sempat berhadir saat ini mewakili dekan Fakultas Dakwah UIN Araniri, Pak Dr. Fairuz, dan kepada seluruh panitia pelaksana yang telah bekerja sama sehingga terlaksananya acara yudisium hari ini, kepada Bapak tata usaha, para jabatan fungsional, para ibu dosen, serta karyawan Fakultas Psikologi UIN Araniri Banda Aceh, dan yang kami cintai dan kami sayangi, kepada para yudisia sekalian yang saat ini di hari-hari yang membahagiakan telah siap untuk diyudisiumkan. Baik para hadirin sekalian, izinkanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan laporan hasil studi tahap pertama semester genap tahun akademik 2022-2023. Penyelenggaraan pendidikan pada semester genap tahun akademik 2022-2023 hingga saat ini telah menghasilkan lulusan yang menjadi kebanggaan Fakultas Psikologi dan kita semua dengan jumlah yang sangat fantastis, 12 orang. Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci tentang lulusan semester genap tahun akademik 2022-2023 sampai saat ini, kami akan melaporkan secara rinci. Peserta yudisium berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 1 orang laki-laki yang sangat ganteng karena 1 orang, dan 11 orang perempuan. Peserta yudisium berdasarkan tahun masuk 2017 2018 dengan masa studi 12 semester berjumlah 3 orang atau 25% dari seluruh yudisia saat ini. Peserta yudisium tahun masuk 2018 garing 2019 dengan masa studi 10 semester berjumlah 9 orang atau 75%. Alhamdulillah kali ini kita bisa meluluskan semuanya yang injury time, artinya yang harus kita luluskan secepatnya. Dan
rata-rata yang lulus saat ini yang 2018 dan 2019. Selanjutnya peserta yudisium berdasarkan pendidikan akhir SLTA umum berjumlah 6 orang 50%, dan SMK berjumlah 4 orang 33%, dan yang berasal dari madrasah aliyah negeri atau swasta berjumlah 2 orang 16%. Peserta yudisium berdasarkan usia, peserta yudisium berusia 25 tahun berjumlah 1 orang. Boleh ditebak ya siapa? Itu hanya 1 orang. Atau 8,33%. Berusia 24 tahun berjumlah 3 orang, dan berusia 23 tahun berjumlah 7 orang. Sedangkan yang berusia 22 tahun juga 1 orang. Ini paling muda, 22 tahun. Peserta yudisium berdasarkan peringkat yudisium. Saat ini yang hadir dari 11 orang belum ya, atau tidak ada yang cum laude. Tapi tidak apa-apa, ada yang dengan pujian atau rata-ratanya kurang dari 3,5, 1 orang. Sementara yang berpredikat sangat baik ada 11 orang. Jadinya pujian dan sangat baik saja yang ada saat ini. Tidak ada yang cum laude dan tidak ada yang baik. Semuanya sangat baik dan pujian. Dengan demikian seluruh peserta kita berjumlah 11 orang yang memiliki IPK tertinggi saat ini adalah 3,6. Karena lebih dari 4 tahun maka hanya berpredikat terpuji. Nanti akan diumumkan siapakah dia, karena hanya 1 orang ya, dan akan kita umumkan setelah ini. Akhirnya kami atas nama pimpinan menyampaikan selamat atas kesuksesan terhadap Anda dengan mencapai gelar sarjana pada hari yang berbahagia ini. Setelah ini jangan lupa jadilah alumni yang produktif, alumni yang dapat mengharumkan Fakultas Psikologi, jadilah pohon yang selalu menyemaikan buahnya bagi masyarakat setempat. Salam buat orang tua Anda. Katakan dan sampaikan salam kami bahwasanya kesuksesan yang Anda peroleh saat ini adalah karena berkat doa kedua orang tua. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada kita semua yang hadir, terutama rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras dari awal-awal ke acara ini untuk mewujudkan acara ini dengan sukses pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebajikan kita di yaumil mahsyar nantinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan sertifikat dan cindera mata kepada lulusan dengan IPK tertinggi. Kepada nama yang disebutkan, mohon tampil ke depan. Lulusan dengan IPK tertinggi diraih oleh Rizda Asfarina dengan IPK 3,66. Dekan berkenan menyerahkan.
Dilanjutkan dengan foto bersama. Wakil Dekan dan Ketua Program Studi berkenan mendampingi. Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi mengambil tempat semula. Kesan dan pesan mewakili peserta yudisium disampaikan oleh Muli Sida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Psikologi UIN Araniri, Bapak Dr. Muslim MSI. Penghormatan kami kepada Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Psikologi UIN Araniri, Bapak Dr. Safril Shah MSI. Penghormatan kami kepada Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Psikologi UIN Araniri, Ibu Misnawati SAG MAG PhD. Penghormatan kami kepada Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Psikologi UIN Araniri, Bapak Nasruddin M. Hum. Yang kami hormati kepada Ketua Prodi Psikologi UIN Araniri, Bapak Julianto MSI. Yang kami hormati kepada Sekretaris Prodi Psikologi UIN Araniri, Ibu Jutriska Aliana, SPC, MPC Psikolog.
Yang kami hormati Kabag Subkoordinator Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Psikologi UIN Araniri, Bapak Abu Zar Muttaqin SE. Yang kami hormati Kabag Tata Usaha Subkoordinator Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dan Alumni Ibu Armidawati SAG. Penghormatan kami kepada Bapak Ibu dosen Fakultas Psikologi UIN Araniri Banda Aceh. Dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang sudah berkenan hadir pada acara hari ini. Dan yang kami banggakan seluruh peserta yudisium tahun 2023 semester genap. Hadirin yang saya hormati, saya berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas diri saya untuk mewakili rekan-rekan Yudisia dalam menyampaikan kesan dan pesan dalam acara yudisium kali ini. Sungguh menjadi suatu kehormatan bagi saya untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu dosen yang luar biasa dan di depan rekan-rekan mahasiswa Yudisia yang pada cantik jelita dan ganteng luar biasa. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Sang Ilahi Robbi, Tuhan yang menciptakan semesta ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada Sang legendaris Islam, pembawa risalah kebenaran, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yakni baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, pada kesempatan yang istimewa ini ada sepatah dua patah kata yang sudah saya patah-patahkan lalu saya rangkumkan untuk menyampaikan pesan-kesan berikut ini. Saya merasa kuliah adalah tentang pengalaman, skill yang didapat, cerita yang dibuat, serta orang-orang yang diajak bertukar pendapat. Saya paham bahwa setelah ini akan selalu ada sesuatu yang lebih besar yang harus dikorbankan untuk benar-benar mencapai suatu tujuan. Selama proses penyelesaian tugas akhir ini untuk mendapatkan gelar, saya sadar dan kawan-kawan juga merasakan bahwa menjalankan konsekuensi dan pilihan ini tidak cukup hanya dengan semangat ya, sabar ya, tetapi harus ada ikhlas yang luar biasa, Masya Allah gitu. Dan ada niat, entah itu karena Allah, entah itu karena Allah daripada mubuk di rumah, tidak kuliah dah, atau karena ingin menikahi orang yang dipandang luar biasa. Itu tergantung kita semua. Hadirin yang saya hormati, saya belajar bahwa ketika kita yakin dan berani memulai sebuah proses, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah menyelesaikan proses itu. Setengah-setengah. Terima kasih saya sampaikan kepada Civitas Akademika, di mana prestasi masing-masing dari kami ditimpa dengan keras,
dilatih untuk sabar, dan menerima resiko yang dilakukan. Pak Dekan dan rekan-rekan Yudisia yang berbahagia, hari demi hari telah kita lalui bersama. Tentu banyak kenangan indah yang tak mampu kita lupa. Awal pertemuan adalah awal sebuah cerita, bahwa kita pernah duduk bersama, diskusi bersama, mengerjakan tugas kelompok bersama, cheating, contek, menyajikan sebuah tugas dalam ruangan kelas yang sama, merujak pun bawa ke dalam ruangan. Astagfirullah. Namun saat ini tanpa terasa, tanpa kita sadari bersama bahwa kebersamaan itu sudah mulai berbeda. Ada yang dulunya begeng ber-12, sekarang tinggal 2 orang. Ya, seperti saya dan rekan saya, dulu kami 16 orang, sekarang hanya tinggal berdua. Ya. Curhat sedikit. Kita sadari sekarang kita tidak lagi sering bersama. Kita tidak lagi duduk di atas kursi hitam, tetapi sudah di atas kursi biru. Karena saat ini kita sudah berada di sebuah penghujung cerita, yakni acara yudisium. Artinya bahwa sebentar lagi kita akan meninggalkan kampus tercinta ini, kawan-kawan. Rekan-rekan Yudisia dan hadirin yang saya hormati, kuliah adalah sebuah proses perjuangan yang ketika dilepaskan rumit, dilakukan sulit, terlihat sulit, dan sangat sulit ternyata. Mau menyerah, namun pelaminan di kampung sudah menanti. Aduh, beginilah nasib perempuan ya. Saya tahu dan lagi paham. 2 tahun akhir ini dimulai semenjak semester 8 itu menghampiri. Setiap hari, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, perihal skripsi selalu menghantui. Jalan sempoyongan, mandi tak basah, dan makan pun tak habis. Apalagi jika rekan-rekan Yudisia ini yang ngedrakor diiringi kuliah, ya kan? Bukan kuliah diselingi drakor, tapi drakor the only one, the first all. Kita merasa pas keluar dari ruang kamar tuh kehidupan kita layaknya seperti naik roller coaster, ya. Jantung jedak-jeduk tiap hari. Hadirin yang saya hormati, pada awal masa perkuliahan, saya yakin dan lagi paham mayoritas dari kita, ya kan, membayangkan kehidupan romanse di kampus ini, layaknya sinetron cinta SCTV, yang mana saat terlambat masuk kelas, tiba-tiba lagi di tangga ketubruk dengan lawas jenis, lalu mengambil buku yang jatuh secara bersamaan, lalu endingnya jadian. Iya, pasti begitu pikiran awalnya. Namun tragisnya sebanyak 0,01% hanya yang terjadi, dan 99,999% itu hanya cerita fiktif belaka. Saya pernah tuh mengalami kejadian yang serupa, namun tidak happy ending. Ya, karena kebetulan saat itu pas jatuhnya itu saya ke sliding, bukan jatuhnya leknya bidadari, ya. Dan dengan cemaan-cemaki, alah hainong, nujak ngingah, gitu kan. Jadi tidak end ending lah, happy ending. Baik, hadirin Bapak Dekan dan rekan Yudisia yang berbahagia,
Kita sebagai mahasiswa tidak hanya makhluk sosial, namun dituntut juga untuk menjadi elastis, yang mana mampu hidup di bawah tekanan, never give up, anti hujan dan bahkan anti karat. Saya teringat salah satu kata dari dosen pembimbing saya yang mengatakan bahwa, Muli, kewajiban kita sebagai manusia umumnya adalah ketika Allah memberikan ujian, cobaan, musibah, kita harus mampu bangkit lagi. Nah, apalagi kamu adalah calon sarjana psikologi yang mana dituntut ketika jatuh sekali gedebang, jatuh sekali, kamu harus bangkit, harus mampu bangkit 10 kali. Bukan sekali, 10 kali, berarti udah capek-capek bangun lagi, jatuh prum, bangun lagi. Jika kamu jatuh 2 kali, kamu harus mampu bangkit 20 kali. Bayangin ya rekan-rekan Yudhistira, selamat menjalani GAT5. Baik, hadirin dan rekan-rekan Yudhistira yang berbahagia, 2 tahun yang lalu masih terbayang dengan jelas bagaimana perjuangan kita semua dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi yang Masya Allah ini. Saat cari judul itu, susahnya seperti layaknya cari kepastian saat PDKT dengan doi. Susahnya astagfirullah, setiap hari dicoret-coret, ya kan? Kejar lembur bagai kuda, begadang tak pernah absen, mantengin laptop seharian sampai lupa kekasihnya. Setiap hari kami yang mahasiswa akhir ini berdiri di depan pintu ruangan dosen laksana rentenir menagih hutang. Kesabaran yang awalnya setipis tisu, namun alhamdulillah kini sudah setebal koran. Setiap harinya kita ditantang untuk menjadi sosok yang pemberani, ya kan? Berani ambil tindakan, berani dengan aksi, berjuang dengan aksi, dengan bekal Indomie setiap hari. Rekan-rekan Yudhistira dan hadirin yang saya muliakan, saya yakin dan lagi sadar bahwa selama berjuang di kampus biru ini, ada sebuah kata yang menjadi penawar di segala duka dan pemenuh cita rasa, lebih merdu daripada kata kangen, aku kangen kamu, lebih syahdu daripada kata I love you. Nah, teman-teman pasti tahu itu adalah dia kasta tertinggi dalam kata, yaitu kata-kata ACC. Aku ACC judul skripsimu, aku ACC skripsimu untuk sidang, dan aku terima dan sahkan untuk dicetak. Kehidupan ini dipenuhi dengan segala macam keharmonisan kawan-kawan, tetapi untuk mencapainya perlu 1000 macam pengorbanan. Bukan kebahagiaan mendapatkan IPK tertinggi yang membuat kita bersyukur, akan tetapi bersyukurlah ketika mendapatkan kesempatan kuliah, maka berbahagialah dengan hasil yang kalian peroleh. Pesan saya, kalau mimpimu belum tercapai, maka jangan pernah merubah mimpimu, tapi ubahlah strategimu. 1000 mahasiswa angkatan baru hanya dapat bermimpi, namun mahasiswa angkatan akhir dapat membawa perubahan bagi negeri. Jangan putus asa. Jika sudah putus, ya ambil lagi, keratkan, sambung kembali. Come on guys, bangkit. Ayo cepat kita selesaikan masalah ini, karena masalah-masalah lainnya juga sudah pada ngantri. Masih banyak cobaan, rintangan di luar sana yang belum kita coba. Karena aku yakin, kamu yakin, dan kita semua yakin
bahwa kita semua manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Rekan-rekan Yudisia tercinta, sungguh senang dan bahagia bisa mengenal Anda semua. Selanjutnya kami haturkan kata terima kasih wabil khusus kepada Bapak Ibu dosen tercinta. Jauh sebelum kami melangkahkan kaki di tempat ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah sudi mendidik kami, memberikan arahan dan dorongan, memberikan motivasi, inspirasi, memberikan pelayanan yang terbaik bagi kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Seringkali kami ini uji nyali dan kesabaran terhadap engkau tatkala bimbingan dalam kondisi yang tak meyakinkan, revisi belum dijalankan, printout belum ada di tangan, tanpa rasa pertanggungjawaban kami langsung minta bimbingan. Maafkan juga atas segala kesalahan kami. Di saat waktu senggang engkau suruh bimbingan, kami hiraukan. Namun ketika menjelang tenggat pendaftaran, kami desak engkau seperti anak yang tidak berperi kemanusiaan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen sekalian beserta Civitas Akademika atas kesabaran yang seluas samudra dan pintu maaf yang selalu terbuka. Selanjutnya, teruntukmu ayah dan bunda yang jauh di sana, terima kasih yang tak terhingga. Kita melihat sosok wajah yang tua lagi keriput di sudut ruang rumah di kampung yang jauh di mata. Sosok yang selalu gelisah karena memikirkan kemaksiatan seorang anak yang nakal dan tak pernah nurut. Kita melihat raut wajahnya yang tua karena mungkin beliau sedang sakit, namun tidak beliau ceritakan kepada kita karena takut akan mengganggu pelajaran kita. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Maafkan. Jikalau sewaktu kecil dulu kami sering mendurhakaimu, maafkanlah keegoisan kami, Bu. Sering engkau tahan keinginanmu untuk beli daster baru, sandal baru yang kau gunakan sudah lusuh, itu engkau tahan untuk membeli baju dan sepatu sekolah yang baru bagi kami, Bu. Ibu yang selalu mendoakanku, mendoakan kita semua kesuksesan dan kebahagiaan bagi kita. Ayah yang selama ini berjuang demi anakmu, tak pernah kenal lelah untuk memenuhi segala kebutuhan anakmu, bekerja di siang dan malam, tidak pernah menghiraukan pada siang terik matahari, dinginnya malam yang menyelimuti, serta rasa lapar dan dahaga yang menggerogoti saat bekerja. Ayah dan bunda, andaikan saat ini engkau dapat menyaksikan bahwa saat ini anakmu sudah benar-benar menyelesaikan proses pendidikannya di kampus tercinta ini, Fakultas Psikologi UIN Araniri. Hari ini adalah hari yang patut kita syukuri. Kita melihat wajah-wajah yang berseri-seri dari para yudisi, orang-orang terdekat kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang mendukung kita selama ini. Untuk orang tua kami, toga ini dan gelar ini hanyalah untuk kalian, bukan untuk kami. Kami tidak akan pernah tahu
bagaimana lelah kalian bekerja, bagaimana engkau menahan lapar, dahaga, dan panasnya terik matahari demi melihat kami menggunakan pakaian rapi, bermake up layaknya seperti sarjana. Terima kasih kami ucapkan. Tanpa engkau, kami tidak akan bisa berada di tempat ini. Berbahagialah kawan. Yang kedua, orang tuanya nanti bisa berhadir mendampingi di hari ini, di hari dengan penuh kebahagiaan. Namun untuk Yudhishthira, orang tuanya yang sudah dipanggil ke pangkuan ilahi, dengan ini, ruangan ini dengan bangga kami persembahkan untuk beliau di alam sana. Namun ini menjadi motivasi bagi kita semua bahwa kita harus terus membuat orang tua kita bangga kapanpun dan di dalam kondisi apapun. Tetap semangat dan terus belajar. Terakhirnya, izinkan saya membacakan puisi untuk orang tua kita. Cintamu dan tulus kasihmu kau berikan padaku. Ragamu dan tetesan air mata dan keringatmu yang kau berikan untukku. Meski lelah, letih, dan bahkan tertatih, kau tetap tersenyum kepadaku. Meski aku sering berbuat salah, sering membuatmu naik darah, kau tetap memberikan ukiran senyuman di wajahmu. Kau memberi tanpa pamrih, tak pernah sedikit pun meminta balasan. Aku tahu dan aku paham semua itu agar aku, anakmu ini bahagia. Hai ibu, hai ayah. Engkau adalah cahaya, kau adalah pelita, kau adalah penuntun jalan dalam kehidupanku. Namun maaf dan maaf, anakmu ini belum bisa membalas semua kebaikanmu, semua pemberianmu yang engkau berikan untukku. Aku janji ibu, ayah, doaku selalu menyertaimu agar Allah meridhokanmu, membahagiakanmu, dan agar engkau selalu tersenyum mendapatkan kebahagiaan di sisinya. Ibu, kau adalah bulanku yang selalu di hatiku. Ayah, kau adalah matahariku yang selalu menyinariku walaupun engkau tidak ada di sampingku saat ini. Ibu, ayah, aku sangat mencintai kalian. Semoga Allah memberikan kebahagiaan bagi kalian. Ibu, ayah,
Sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang di yudisium pada hari ini dan Anda mendapat gelar SC, Sarjana Psikologi. Gelar ini melekat di nama saudara semua, ditulis orang dan dipanggil orang dengan gelar tersebut. Itu artinya saudara sudah dianggap ahli dalam ilmu psikologi. Sekarang kewajiban saudara untuk menjawab seluruh pertanyaan masyarakat dan saudara harus siap untuk itu. Jadi bagi saudara yang merasa perlu belajar lebih dalam dan kader studi merupakan jawabannya. Atas nama pimpinan Fakultas dan segenap aktivitas akademika Fakultas Psikologi UIN di Banda Aceh, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena dalam berinteraksi dengan kami selama belajar di Fakultas Psikologi ada hal-hal yang menyinggung perasaan, kemudian juga Pembacaan surat keputusan dekan tentang lulusan sarjana setelah
Syawal 1444 Hijriah dengan resmi saya